saya sih sebenarnya agar semua YouTuber bisa memperhatikan kasus ini, karena ini terkait dengan nasib teman-teman YouTuber. Karena kalau ini kemudian nanti dikabulkan oleh MK, maka dampaknya langsung kepada teman-teman yang menjadi YouTuber, content creator. Hari ini kita mau mendaftar menjadi pihak terkait untuk melawan permohonan RCTI sama iNews. Ini istilahnya YouTuber melawan. Nah, nanti Bang Hafid sebagai direktur Guru Online TV nanti akan menjelaskan kenapa kemudian sampai maju. Harusnya semua YouTuber, Bang, ya. Ya. Cuma sayangnya belum banyak yang mungkin mengetahui. Jumpa lagi di channel Konstitusionalis. Kali ini saya sudah bersama Bang Muhammad Hafid. Kebetulan beliau menyerahkan kuasa kepada saya dan Mas Imam untuk menjadi pihak terkait dalam perkara nomor 39 tahun 2020. Itu terkait dengan permohonan dari PT Visi Citra Mitra Mulia atau yang dikenal dengan iNews TV dan Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau yang dikenal RCTI. Nah, mereka ini menguji ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jadi pada intinya mereka ingin melakukan redefinisi terhadap ketentuan pasal 1 angka 2 terkait dengan pengertian penyiaran, dan ini berdampak kepada YouTuber, para YouTuber, dan salah satunya Bang Muhammad Hafid yang kemudian selama ini kita kenal Bang Hafid ini aktif sebagai pejuang konstitusi di Mahkamah Konstitusi, tapi belakangan ini sudah mulai cuti atau turun panggung dalam karena sudah membuka stasiun TV Guru Online yang kita harapkan kemudian bisa menjadi media mainstream yang guru, pekerja guru. Nah, mungkin saya mau ngobrol dikit lah, intinya kita mau tahu latar belakangnya kenapa kemudian Bang Hafid memilihkan akan maju sebagai pihak terkait. Dan ini kita sudah daftarkan hari ini. Gimana, Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Begini, perkembangan teknologi itu harus sebuah keniscayaan yang tidak bisa dibendung. Mungkin dulu itu kita itu televisi rame radio, kemudian radio berubah jadi televisi seiring perkembangan terus gitu kan. Telepon yang tadinya mesti pakai telepon kabel gitu ya, sambil misalnya kalau Mas Victor dulu pernah pacaran pakai telepon kabel itu kan visualisasinya lewat bayangan gitu ya. Kalau sekarang enak pakai video call langsung bisa tanpa membayangkan wajahnya. Jadi bisa aja yang dilihat wajah pacarnya tapi bayangan itu
pikirannya bukan. Itu perkembangan teknologinya begitu cepat ya. Nah, undang-undang penyiaran kita ini memang undang-undang yang cukup lama, tahun 2002. Secara otomatis pada saat itu digitalisasi belum masuk, sehingga DPR dan pemerintah belum kepikir tuh akan seperti ini perkembangan Tahun 2002 itu ya. persis. Nah, sayangnya sebenarnya menurut saya ada pihak-pihak yang nggak sabar terkait dengan adanya konten-konten di beberapa saluran internet, atau bisa kita katakan misalnya yang sekarang lagi booming itu kan YouTube ya. Nah, pemerintah sekarang ini sebenarnya sedang melakukan pembahasan perubahan RUU penyiaran. Dan menurut saya sebenarnya kita yuk tunggu aja itu sebenarnya, atau beri masukan ya, karena pengelolaan konten YouTube misalnya dengan televisi itu pasti beda ya. Kalau misalnya coba bayangin ada YouTuber yang dia mau upload harus izin dulu misalnya ke KPI misalnya gitu kan, nunggu dulu lulus sensor, padahal kebutuhan masyarakat sebenarnya sekarang ininya terjawab juga gitu. Kita sekarang ini ingin mengetahui kejadian belahan di dunia lain gitu kan, maksudnya artinya di negara lain misalnya dengan sangat cepat tuh media sosial, Facebook, Twitter dan segala macam. Coba dibayangin kalau misalnya itu mau upload mesti izin ke DPR, karena pakai undang-undang penyiaran yang sekarang diuji oleh parlemen. Jadi latar belakang yang buronan sebenarnya ikut dalam proses pengujian ini sebenarnya bukan dalam rangka tidak setuju terhadap pengaturan. Dalam hal pengaturan kita setuju, semua mesti diatur, tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Pasti ada batas-batas, ada regulasi. Tapi bukan berarti hanya menguji definisinya, karena kalau definisinya diuji maka Kaitan dengan pasal-pasal gimana pengaturan izinnya, bagaimana YouTuber yang sekarang ini misalnya dia seorang diri perorangan, nah ini bagaimana kalau dilarang akhirnya menghalangi kebebasan kreativitasnya. Benar, cakep. Padahal persoalan yang sekarang ini justru ada beberapa tayangan-tayangan di televisi juga yang ambil dari konten YouTube ya. Nah, ini kan sebenarnya harusnya simbiosis mutualisme, bukan saling membunuh. Jadi karena persoalan-persoalan itu, terus juga kami melihat bahwa akan ada kemungkinan yang dampak yang sangat luas. Sebenarnya baiknya ini sedang dibahas juga di DPR. Yuk sama-sama kita ke DPR saja mengusulkan hal-hal yang memang penting bagi kita semua untuk memberikan batasan agar tidak sebebas itu sih ya. Nah kalau gambaran Bang Hafid berdasarkan pengalaman di kita itu, pemohon itu memiliki kerugian konstitusional lah terkait dengan tanya kan, karena kan bukan, kalau dikatakan kan hubungan kedua ini kan agak cukup jauh ya. Iya, kalau saya baca permohonan dan perbaikan permohonannya, saya juga nggak ngerti sebenarnya ini dalam tanda petik iri sama YouTube atau apa, saya juga nggak begitu. Atau mungkin karena ratingnya udah mulai turun. Itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya lebih menyarankan televisi itu mestinya lebih kreatif. Iya. Jangan terlalu mengumbar hal-hal yang dramatisasi ya. Kemudian carilah yang memang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Kan sebenarnya keberadaan televisi, radio ini kan sebenarnya fresh. Konten hiburannya juga bisa dimuat. Ini kadang-kadang ada yang konten hiburan nyanyinya cuma 5 menit tapi ngomongnya bisa sampai setengah jam. Ini kan juga berlebihan. Apalagi di masa yang sekarang ini mestinya layanan penyiaran itu berlomba-lomba untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita coba lihat berapa sih space program acara TV swasta misalnya yang di situ ada acara pendidikan buat anak-anak, ada acara pendidikan misalnya buat orang dewasa. Jadi dibangun kreativitasnya oleh kreator-kreator di program
agar bisa menyeimbangi misalnya konten yang ada di luar lembaga penyiaran. Persoalannya sebenarnya kalau saya misalnya secara pribadi ditanya lebih enak nonton TV atau nonton YouTube, sekarang ini orang pasti akan milih nonton YouTube. Nonton TV itu sekarang seperti apa ya, kita mesti nunggu jamnya gitu ya, terus rentetan iklannya juga. Ya kalau YouTube bisa ditonton di mana aja. Nah itu televisi mesti mencari satu model yang mungkin tidak sama seperti YouTube tapi bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Yang terakhir Bang, kira-kira kalau melihat dari upaya pemohon ini, itu bisa nggak kemudian kita katakan bahwa ini akan mengarah kepada mengkapitalisasi kreativitas individu-individu pemohon? Ini kan bisa membunuh kreativitas para kreator, konten kreator atau youtuber karena kalau nggak salah kalau misalkan model mas dari penyiaran maka itu kan harus berbadan hukum. Nah, sementara kalau youtuber ini kan sifatnya pribadi gitu kan, kayak konten YouTube saya ini kan pribadi gitu. Kalau di badan hukum kan waduh mati juga. Gimana Bang? Ya begini ya, kalau saya sih nggak tahu apa ya, apakah betul dalam rangka tapi dampaknya itu ya, apakah betul dalam rangka ingin mencerdaskan anak bangsa. Jadi ketika lembaga penyiaran itu sudah berbadan hukum, sudah punya izin, apakah betul-betul dia akan memberikan dampak bahwa tayangan mencerdaskan. Iya, tayangan mencerdaskan. Ini menjadi persoalan penting. Kenapa? Sekarang tayangan mencerdaskan di YouTube itu banyak. Kita mau pasang meja misalnya unboxing, itu tutorial nyari. Di TV kan nggak bisa nyari. Itu kan mencerdaskan juga. Oh, caranya ternyata begini. Jadi dampak seandainya misalnya permohonannya si pemohon ini dikabulkan, misalnya, apakah itu terkait dengan kapitalisasi dan ini segala macam? Mungkin ada. Kenapa? Karena gini, kita sama-sama tahu lah, media mainstream ini sekarang grup-grupan. Jadi kita sudah tahu kalau labelnya Merah TV ini grupnya ini. Nah, kalau sudah grup-grupan seperti itu, pertanyaannya sebenarnya sangat sederhana adalah apakah produser acara itu mempunyai kreativitas sendiri untuk tidak dipengaruhi oleh atasannya membuat program acara yang mencerdaskan anak? Itu yang kalau hanya sekedar tontonan yang berbau dramatisasi berlebihan, hiburan yang seolah-olah mempertontonkan kekayaan gitu, baiknya itu boleh ada, tapi tolong imbangi dengan kebebasan produser acara juga membuat acara yang baik. Nah, kapitalisasinya dirubah, kapitalisasinya bukan bertujuan untuk grupnya sendiri, namun untuk bangsa dan negara. Karena itu penting. Makanya itu lebih ideal kalau itu dibahas di DPR melalui saluran pembentukan proses pembentukan undang-undang itu ya. Betul, kalau nggak setuju hasil di sana barulah kita join bareng untuk bawa ke sini. Oke, makasih banyak nih Bang Habib. Untuk teman-teman khususnya untuk youtuber mungkin belum menaruh perhatian ke kasus ini, tapi harapan saya sih sebenarnya agar semua youtuber bisa memperhatikan kasus ini karena ini terkait dengan nasib teman-teman youtuber. Karena kalau ini kemudian nanti dikabulkan oleh MK, maka dampaknya langsung kepada teman-teman yang menjadi youtuber. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa ikuti terus perjalanan kasus ini karena setiap tahapan itu akan selalu saya coba ulas dalam konten